Saya melihat lebih realistis pada saat terjadi momen pilpres yang berbarengan dengan pileg ya. Saya sepakat dengan Mbak Nurul soal pelembagaan demokrasi lewat tokoh dan partai politik. Jadi gini Ros, rasa pilpres itu kan di Jakarta dan di media. Oh enggak Mas, seluruh Indonesia Mas. Saya ngomong dulu Pak. Sampai kemana aja. Kamu diam dulu. Oh iya. Secara elektoral. Galak banget. Secara elektoral, karena saya hanya mau sharing dulu. Iya. Biar dia kan pengamat. Iya Mas. Secara elektoral, di bawah itu betul-betul antara DPRD Kabupaten Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPR RI dan Pilpres itu by name by address, daftar Saya ngerti. pemilih itu sudah dipegang oleh masing-masing. Poinnya apa poinnya? Kecenderungan apakah politik identitas itu jalan atau tidak, sebenarnya kontribusi pelembagaan partai dan tokoh lokal dan nasional untuk mendapatkan elektoral di legislatif tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat ini juga bermain. Saya lakukan juga, PDI Perjuangan juga selalu mengawasi itu. Karena di PDI Perjuangan kadang banyak juga kontestasi antar caleg itu menggunakan agama dan suku di wilayah-wilayah tertentu. Maka PDI Perjuangan keras soal poinnya ini. apa jadi? Maksud saya begini, saya sepakat bahwa pelembagaan demokrasi lewat partai politik, adanya tokoh yang akan melahirkan calon presiden dan calon legislatif pusat sampai daerah, ini akan bermain dalam kontestasi pada tanggal 14 Februari 2024. Maka kontestasi ini kalau harus dihindarkan dari politik identitas itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh bagaimana mainstream ideologi partai politik dan tokoh-tokoh di leg dan pres tadi di dalam berkontestasi saat itu. Karena jangan hanya dipersepsikan kalau itu pemilihan hanya pilpres tahun 2014 tanpa leg. Memang aroma pilpres itu dari pusat sampai daerah. Secara alami Mas, mohon maaf Mas, secara alami yang ada di kepala masyarakat itu nanti pertarungan pilpres. Mas Arya, gini Mas. Logika pemilihan langsung serentak itu. Prosedural demokrasi misalnya projo. Nah yang kita mau substansi demokrasi. Gini, projo ya. Substansi demokrasi kita tidak ketemu. Nah gagasan Mas Jansen itu dan Mbak Nurul itu yang paling penting. Bagaimana mengoreksi, mengevaluasi perilaku elit yang selalu membawa politik identitas, itu yang lebih penting. Betul, elitnya ini kan pada saat kontestasi itu elit itu ada di partai politik dan calon-calon legislatif dari daerah ini Mas sama pusat kan ada 250.000 calon legislatif, 25.000 loh, 250.000 yang terpilih adalah 21.000, tapi calon keseluruhannya itu 250.000 calon legislatif. Ini Mas suasana pilpres. Pengen bilang jadi bahwa kalau pada terjadi saat politik nyoblos, identitas, ya mereka ini menggunakan Dayak coblos Dayak, Jawa coblos Jawa, Islam coblos. Ini juga mengeksplorasi menggunakan proses. Saya tidak termasuk loh, saya tidak termasuk loh. Saya tidak termasuk. Tapi maksud saya jangan hanya ada kecurigaan di pilpres saja, tapi dalam pileg pun politik identitas itu juga untuk mendulang berbagai kontestasi. Pertanyaannya itu tugas siapa? Kang Mas. Itu tadi saya katakan. Makanya. Tugas partai artinya ketika itu masih ada kegagalan partai. Lah, sementara sekarang kita berkomitmen yang punya partai semua ya, yang berada di partai semua 1, 2, 3 ini berkomitmen 4 supaya partai-partai kita ini tidak menggunakan kampanye dengan politik identitas. Karena diskusi kita ini kan soal kingmaker pilpres. Benar seperti disampaikan oleh Mas Kodari tadi. Pileg dan pilpres ini memang barengan. Tapi soal benturan identitas, benturan ideologi, bahkan mengarah ke tabrakan identitas ini, itu memang kontribusi paling besarnya dari pilpres. Iya. Nah, jadi tapi kalaupun pilpres ada, ini benar yang jenengan sampaikan. 2017. Pilpres ini benar yang jenengan sampaikan itu. Partai politik dan tokoh kan begitu, elit kan begitu. Ini yang harus jaga. Betul. Itulah tanggung jawab kita maksudku. Penting di Rosi ini kita sudah sepakat dulu itu. Kecemasan Bung Arya Bima ini ada benarnya bahwa jangan hanya melihat di pilpres itu ada politisasi agama. Karena ada pileg juga. Tapi kan itu ada di partai politik juga. Jadi komitmennya ya memang di partai politik. Kan saya setuju ada di elit dan partai yang harus mengontrol soal ini. Atau kalau tidak gini Will, menurut aku. Kau kan dibalik nih. Minta saja kepada KPU, mengeluarkan PKPU soal aturan terkait politik identitas. Nah, jadi kalau soal politik uang kan sudah ada tuh regulasinya. Nah, kalau kita pakai pendekatan Law and Enforcement itu, substance, structure, legal culture itu,
Tinggal soal penerapan hukumnya saja yang nggak jalan, soal politik uang tuh. Nah, tapi identitas ini masukkan ke regulasinya. Ada di PKPU. Udah ada di PKPU. Soal tapi tidak ada materi kampanye ini apa semua segala macam, sehingga dia bukan masuk ke rejim Undang-Undang ITE, tapi masuk ke rejim pidana pemilu. Oke, ya kalau itu kita bisa dibatalkan pencalonan semua segala macam. Kalau memang antar kita ini sudah tidak bisa lagi ya, hanya dengan shake hand begini begitu ya, kita jaga ya, kemudian kita deklarasi damai ya begitu. Regulasikan, buat normanya. Itu Bang Jansen. Kalau memang harus ya. Ini yang banyak terjadi itu justru yang di luar partai. Karena ini udah berbahaya nih.